Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu saja bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang memang kami rancang khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, sejak lama gambaran keluarga adalah ayah, ibu, satu atau lebih anak. Gambaran yang jadi berubah hari-hari ini dan semakin berubah. Bukan jarang kita temui keluarga yang hanya terdiri dari ayah dan ibu minus anak di dalamnya. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita Keisha dan Pantar. Halo Keisha. Halo. Halo Pantar. Halo Kak Anis. Saudara, tentu saja hadir juga bersama kita narasumber utama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara-saudara, selalu ada banyak pertanyaan, selalu ada pilihan dalam diskusi, kontroversi. Tetapi selalu ada jalan keluar di dalam pemikiran-pemikiran, sehingga kita akan makin melihat betapa kuatnya logika Alkitab. Dan berapa tangguhnya Alkitab menjawab. Itu warna khas Dimensi Iman Kristiani. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa lebih dulu. Saya minta Pantar pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini melalui bincang Dimensi Iman Kristiani. Kami berdoa supaya acara ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan melihatnya. Kami nyerahkan acara ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca Alkitab. Keisha akan membacakannya untuk kita dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, dengan segera dan dengan mudah tentu kita akan mengetahui, bukan, bahwa ada Alkitab yang mengatakan supaya manusia itu beranak cucu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi ini harus dipahami. Tuhan menciptakannya manusia, diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan. Isu pertama itu adalah singular, yaitu manusia. Tetapi plural, laki-laki dan perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan adalah jenis dari yang satu. Dua ini dari yang satu, yaitu manusia. Artinya lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan isu diskriminasi gender ataupun emansipasi gender. Itu bukan Bible, itu bukan Alkitab. Yang Alkitab ajarkan laki-laki dan perempuan, dan mereka dikatakan akan menjadi satu kalau kita baca di dalam lengkapnya. Maka waktu mereka menjadi satu, laki-laki dan perempuan itu yang disebut sebagai satu isu partisipasi. Jadi bukan diskriminasi, bukan emansipasi, tapi partisipasi. Maka dalam kesatuan tadi, di dalam kesamaan tadi, partisipasi dua orang saling mengisi, melengkapi untuk menjadi satu. Mereka mempunyai satu tujuan berkeluarga untuk beranak cucu. Maka dari satu pasang tadi, laki-laki dan perempuan, mereka beranak cucu, maka kemudian beranak bercucu, begitulah terus melebar. Nah, waktu itu melebar, maka dari yang disebut family, tadi kan personal Adam, personal Hawa, menjadi family menjadi masyarakat atau komuni atau komunitas. Nah, itulah pertumbuhan perkembangan manusia. Sehingga Alkitab memberikan kepada kita arahan yang sangat tepat. Bagaimana pertumbuhan perkembangan itu teratur dan terpola. Nanti manusia jatuh dalam dosa, baru semuanya kemudian kacau balau. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, menarik sekali bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan bertujuan. Sehingga manusia harusnya hidup di dalam kesamaan, beranak cucu. Tetapi beranak cucu untuk apa? Ini menarik. Dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Ini yang pertama. Jadi beranak cucu memang limited. Isunya limited. Limitednya apa? Ya memenuhi bumi. Kalau bumi sudah penuh, ya stop atuh. Kan begitu ya. Jadi sangat clear sebetulnya pesannya. Jadi beranak cuculah, penuhilah bumi. Kalau sudah penuh ya limited. Ya, stop. Bumi itu apa? Apakah Anda akan terus beranak-beranak karena bumi masih luas? Paling kecil itu ya rumahmu tuh. Kalau rumah itu sudah tidak memungkinkan,
jangan terus-terusan. Nah, ini namanya responsibility. Ya, tanggung jawab di dalam bertujuan. Ya, jadi saya pikir masing-masing orang perlu satu kesadaran diri di situ. Lalu untuk apa? Ya, dikatakan menaklukkan bumi ini. Jadi bumi di mana kita ada beranak cucu tadi kita taklukkan, ya, berkuasa atas ikan di laut, di udara dan segalanya. Tetapi penaklukan terhadap bumi adalah hak kelola atau mengelola, bukan mengeksploitasi dan merusaknya. Sehingga manusia adalah pemelihara alam semesta yang diberikan oleh Tuhan kewenangan yang hebat atas bumi di mana mereka tinggal. Menjadi penguasa yang memaintain, menata layan, mengatur. Sehingga ada hidup keteraturan. Sayang. Hidup itu mengalami kekacauan. Ya, sehingga kemudian ini menjadi kengerian dan akibatnya apa? Terjadilah perusakan bukan saja terhadap alam semesta atau bumi di mana kita tinggal. Kita mengeksploitasi alam, ya, merusak air, dalam hal ini laut, merusak kemudian perut bumi, udara kita pun rusak karena pola hidup kita, terjadilah kekacauan. Celakanya, di dalam keluarga juga terjadi kekacauan. Sehingga kemudian orang mengalami kesulitan, bahkan ada mengalami ketakutan, takut punya anak, kalau anak nanti juga jadi brengsek, dan seterusnya. Semua ini berputar, mengakibatkan terjadi perubahan. Nah, perubahan ini memang menjadi problem yang serius karena tiap orang mempunyai argumentasi ketika dia memahami atau meyakini begini dan begitu. Tentu sah-sah saja tiap orang berargumentasi, bukan? Yang jadi persoalan adalah apakah argumentasi mereka itu sejalan atau tidak dengan Alkitab. Nah, ini menjadi topik serius yang perlu kita pikirkan. Ya, tetapi memang Alkitab berkata beranak cuculah, penuhilah bumi. Ingat, limited ya beranak cucunya, memenuhi bumi. Jangan beranak kalau sudah nggak ada tempat di buminya, kan begitu kira-kira ya. Lalu bumi itu harus dikelola, ditata sedemikian rupa, mana bagian air lautnya, mana bagian daratnya, termasuk manusia tinggalnya, per berapa. Pola itu ada dalam hidup kita. Maka negara itu atau kota itu 1 kilometer maksimum berapa yang ideal ada tempat tinggal, bukan? Tetapi kemudian banyak yang tidak teratur, kota terlalu padat, desa terlalu longgar, akibatnya kacau balau. Sehingga di kota terlalu padat berbagai penyakit pun terjadi. Jadi Alkitab sangat luar biasa mengantisipasi segala kemungkinan kelayakan manusia hidup. Mungkin Anda tidak pernah berpikir itu, bukan? Anda kata saja, Anda orang Kristen yang cinta Tuhan dengan disiplin ilmu yang saudara punya, semangat kekristenan yang visioner, itu bisa diterapkan. Nah, bagaimana soal berkeluarga ini? Anak punya atau tidak punya? Ya, mari kita tanya kepada yang belum punya dan yang sudah punya, kan begitu saudara ya? Begitu saya pikir, Anis. Ya, Pak Bigman. Pak Bigman dalam harapan dan keinginan untuk berjalan di koridor kebenaran sebagaimana yang Alkitab ajarkan pada kita, pertanyaan yang muncul dalam benak beberapa orang adalah, yang mana yang betul? Seharusnya anak menjadi motif utama dan satu-satunya dalam perkawinan, atau anak adalah motif yang penting dalam perkawinan tapi bukan motif yang paling utama dan bukan motif yang terpenting, atau anak, ada anak, tidak ada anak bukan pertanyaan yang relevan dalam kaitannya dengan perkawinan. Ketiga-tiganya benarkah? Ketiga-tiganya salahkah? Ada yang benarkah? Ada yang salahkah, Pak Bigman? Ini menarik. Kalau kita melihat bagaimana tujuan beranak cuculah, ya, tujuannya cuma satu sebetulnya, mereka melakukan kehendak Allah, hidup mereka memuliakan Allah. Itu intinya sebetulnya. Ya, sehingga dikatakan beranak cuculah. Tetapi kemudian sesudah manusia jatuh dalam dosa, lalu kita mengenal istilah mandul dan tidak mandul. Artinya pengen punya anak pun nggak bisa punya anak. Ya, sebaliknya ada yang katanya subur, nggak pengen pun lahir aja itu begitu anak gitu ya. Lalu Mazmur 127 memberikan indikasi menarik. Bahwa dikatakan buah kandungan adalah upah. Upah itu dalam pengertian anugerah Tuhan. Dan kita juga sadar itu. Sesubur-suburnya orang subur bisa jadi tidak punya anak. Tapi yang disebut mandul, seperti Elizabeth, Sarah, Elizabeth di PB, lalu ada Sarah di PL, ada juga Hana ibunya Samuel. Mandul dan melahirkan dalam usia yang lanjut sampai diri sendiri pun nggak percaya. Mana mungkin itu terjadi? Itu anugerah, benih itu. Jadi kita bisa melihat peran serta Tuhan di sana memakai situasi hidup kita. Tetapi ingat, sekalipun subur dan bisa mempunyai anak banyak, bisa jadi Tuhan cegah. Sekalipun mandul tidak bisa punya anak, bisa Tuhan beri.
Nah, itu kedaulatan Allah. Wilayah yang kita tahu mandul tidak mandul secara medis. Nah, jadi di dalam pernikahan, kalau begitu ada kemungkinan punya anak, tidak punya anak. Apakah kalau mandul, lalu tujuan pernikahan bubar? Ini yang rawan. Sehingga banyak kemudian orang, khususnya konsep kesukuan, yang kemudian ya legal untuk cerai. Supaya cari pasangan yang bisa kasih anak. Atau malah sudah perempuan-perempuan pun masih, wah nggak dapat anak laki sih, jadi kawin lagi. Ini mengerikan sebetulnya begitu ya. Sehingga terjadi kekacauan di dalam pemahaman itu. Karena itu keluarga yang menikah itu tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Lewat apa? Kan kita bertanya, lewat apa yang Tuhan beri pada mereka? Pekerjaan, ketika mereka mengelola alam lingkungannya. Di mana mereka tinggal, tanggung jawab tugasnya, di mana dia kantor PT atau apa segala macam. Tetapi yang kedua jangan lupa adalah family. Karena dia kerja untuk kemari. Dia kerja dari sini kan begitu. Maka keluarga adalah lingkar pertama yang menjadi utama yang diperhatikannya. Di sana bisa punya anak, bisa ada anak, bisa tidak. Kalau ada anak, maka tugas dia diemban adalah bagaimana anak ini memuliakan Tuhan. Maka supaya anak ini memuliakan Tuhan, dia pergi cari makan. Uangnya dibawa lagi balik kemari kan gitu. Taklukkanlah bumi. Itu kan bukan hanya bertani tetapi bekerja tadi. Membawa pulang uangnya untuk membesarkan anak-anak di dalam rumah. Tetapi anak ini besar bukan hanya besar untuk fisiknya saja lalu makan hidup cukup gizi. Tetapi bagaimana? Dia takut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, mestinya ini yang terjadi. Sehingga jadilah satu keluarga yang takut Tuhan, jadilah kemudian masyarakat takut Tuhan, dunia yang takut Tuhan. Wow, indah sekali. Iya. Dengan kondisi hidup semakin susah, cari rumah juga susah begitu Pak. Ada tren yang mungkin untuk pemuda sekarang mulai berpikir, ya udah kita menikah tapi nggak punya anak dengan alasan faktor ekonomi. Nah, sementara ketika itu didiskusikan, orang akan bilang kalau begitu kamu nggak beriman, kan nanti kalau sudah punya anak juga rezeki datang. Tapi satu sisi dia juga pembenaran, loh kan saya bertanggung jawab dengan betapa sulitnya daripada saya punya anak, saya tidak bisa memberikan fasilitas yang ideal, ya mendingan nggak punya anak. Bagaimana itu Pak? Ya mungkin ditambahin lagi kalau zaman sekarang juga bahwa kayak financial freedom gitu. Jadi waktu sudah menikah malah akhirnya menyulitkan mereka pasangan menikah ini akhirnya memutuskan ya lebih baik gak punya anak dulu gitu. Karena daripada nanti punya anak akhirnya malah jadi kacau balau gitu rumah tangganya. Itu juga artinya kita sekarang sudah masuk ke wilayah di mana kita tidak berbicara punya anak atau tidak punya anak sebagai keterbatasan karena mandul dan sebagainya, tapi kita sekarang sudah masuk ke wilayah di mana kita tahu kita punya pilihan untuk punya anak atau pilihan untuk tidak punya anak. Dan faktanya memang kecenderungan generasi Pantar dan generasi Keisha sekarang ini adalah berhitung hati-hati sebelum memutuskan untuk punya anak. Padahal Pantar menenggarai loh, apakah tidak lalu akan muncul gugatan, kok kita meragukan bahwa Tuhan akan pelihara anak-anak yang dilahirkan, kira-kira begitu ya, Pak Bigman? Ya, ini menarik nih. Pertama, bedakan dulu memang mengatur punya anak. Artinya, ini merit jangan dulu 1-2 tahun ini, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah, itu kan kita sebut keluarga berencana. Jumlahnya jangan 3, 2, atau 1. Itu satu kan. Tapi satu aspek lagi memang tidak mau punya anak sama sekali. Ya. Nah, yang menjadi persoalan begini. Apapun ide tentang punya anak atau tidak punya anak, yang jadi problem kita kan argumentasinya apa sih? Kan gitu. Lalu banyak motif misalnya argumentasi finance yang tadi dibawa. Lucu juga ya. Kenapa? Kenapa yuk nggak pikir untuk tidak menikah? Bukan tidak punya anak. Ya mendingan yuk nggak nikah dah. Uangnya nggak cukup nanti malah ribut dua-dua. Mendingan sendiri cukupin aja. Kalau ada lebih bantu anak yatim piatu misalnya. Itu kan lebih bagus toh. Ketimbang kamu menikah, toh sama-sama sudah tahu bakal problem finansial. Cuma 2 orang berdiri dengan 2 income dan masing-masing itu kan sebetulnya pembodohan saja kan ya. Tapi tidakkah itu 2 hal yang berbeda, Pak Bigman? Tidak menginginkan anak dan tidak menginginkan seks. Kita sama-sama tahu seks adalah bagian yang tidak terlepas dalam perkawinan. Nah, akhirnya di situ kita bilang tadi, sebetulnya ketika dia tidak ingin anak, bukan lebih kepada masalah tidak mampu finansialnya. Kan mesti fair dong. Artinya kan ini kita lagi bicara kan kalau finansial. Kalau finansial jadi argumentasinya, jangan juga seks itu mempersulit urusan finansial ini. Karena 2 orang menjadi satu, costingnya juga tidak main-main. Walaupun dua-dua kerja, tetap ini akan jadi problem. Karena wilayah disatukan kan
banyak gugatan tambahan ekstranya kan, plus ini, plus ini, plus ini, plus ini. Tetapi kalau kemudian dibilang, tapi kan orang butuh seksual, jadi akhirnya pernikahan adalah transaksi apa? Seksual, berarti pelacuran resmi. Kan kalau saya mau bikin bahasa kasarnya kan jadi begitu kan ya. Artinya Pak Bigman mengatakan tidak benar perkawinan terjadi dengan motif tidak menginginkan kehadiran anak di dalamnya. Bukan. Pak Bigman. Masalahnya tidak menjadi benar tidak mau punya anak dengan alasan finansial. Ini harus hati-hati dulu. Dia tidak boleh punya anak bisa loh, karena persoalan rahim kalau melahirkan bahaya misalnya. Jangan dipaksa dong. Ya udah tahu medisnya. Ya, terus mau bagaimana? Ya nggak bisa. Akhirnya apa? Ya you adopt deh. Misalnya kan ya. Tapi kan dia masih pengen dong tuh. Dia tapi nggak ambil anak jadi adopsi anak. Itu kan beda ya. Kalau nggak pengen anak, adopsi pun apalagi dia nggak mau. Anak sendiri jadi nggak mau. Adopsi juga dia nggak mau kan gitu. Nah, ini makanya memang kudu mesti hati-hati ngeletakin alasan apa. Inilah kekristenan yang mesti ngebedah. Alasan apa yang dipakai. Nah, orang modern sebetulnya bukan finansial yang menjadi problem utama walaupun itu yang didengungkan. Karena apa? Sebetulnya finance ini tidak jadi cukup karena memenuhi gaya hidup. Padahal kalau gaya hidupnya dia downgrade, cukup ini untuk punya anak. Kan ini yang repot di sini nih. Jadi sebetulnya bukan finance pure begitu. Tetapi memang lebih kepada nggak mau repot. Makanya kalau orang menikah pun, kita sudah menikah begitu duduk, prenup kan, langsung akte notaris, harta terpisah. Supaya kalau cerai nggak repot-repot. Tapi Pak Bigman, bukankah kita lalu terjebak dalam persoalan memilih kosakata yang lebih enak didengar sebagai argumentasi kenapa kita tidak ingin punya anak? Ujung-ujungnya barangkali sederhananya pakai bahasa sederhana finansial. Tapi sebetulnya isu itu pun bisa kita sajikan dengan kata-kata yang terdengar jauh lebih reasoning, lebih memberikan alasan. Pada dasarnya adalah komitmen. Memang artinya si pasangan muda itu tidak merasa punya kapasitas cukup untuk memenuhi tanggung jawab melahirkan dan membesarkan seorang anak. Nah, makanya saya bilang tadi, setiap alasan harus dimasukkan dulu. Karena menjadi persoalan bukan punya anak atau tidak punya anak, tapi alasan itu apa kan begitu. Sehingga alasan itu yang kita telaah, Kristiani apa tidak. Supaya kemudian ketika kita melakukan sesuatu kita bertanggung jawab penuh. Kan begitu kan? Nah, bahwa misalnya ada orang menikah lalu mereka komit tidak punya anak supaya mereka bisa pelayanan nggak keganggu deh. Iya. Bagus sekali. Nah, motif itu kan sehat sekali. Seperti Paulus kan memberikan contoh bukan soal anak, tetapi dia bilang begini, ada orang dikaruniakan untuk menikah. Iya. Ada orang dikaruniakan untuk tidak menikah. Iya. Alangkah indahnya orang yang tidak menikah karena dia bisa pergi kemana-mana untuk pelayanannya. Kan nggak perlu pulang rumah, ditunggu istri, tunggu anak kan. Ternyata Paulus appreciate loh. Maka saya pun harus mengatakan, good point loh. Kalau mereka menikah lalu komit bersama tidak punya anak. Untuk supaya waktu mereka banyak pelayanan. Tapi dia bukan tipe yang sorangan. Artinya dia bukan tipe single. Daripada angus karena nafsunya tadi, ya mendingan dia menikah bertanggung jawab. Tetapi motif tidak punya anaknya adalah kepada pergerakan begitu ya, mobilisasinya mereka. It's a good point. Nah, tadi kan yang ditaruh kan financial. Sehingga itu yang saya bilang tadi debatable. Kan gitu. Sebetulnya kalau itu case-nya nanti dulu kan gitu. Nah, makanya sekedar isu ini bukan boleh apa tidak boleh memang. Tapi kenapa? Why? Nah, itu yang menjadi problem. Saya tertarik dengan tadi Pak Pendeta bilang ada yang secara medis rahimnya mungkin nggak memungkinkan atau mungkin saya pernah dengar juga begitu ya, ada resiko mungkin karena beda. Nah, sekarang ketika itu dibenturkan dengan iman, Pak, seringkali ketika orang bicara itu akan bilang, oh berarti kamu nggak beriman dong. Udah, kalau punya iman, meskipun dokter bilang A, lakukan kalau punya iman. Tapi kembali lagi tadi, Pak. Nah, pembenturan antara vonis dokter medis dengan kalkulasi kita sebagai manusia, artinya, gitu ya. Dia nggak punya anak, ragu-ragu. Gimana itu, Pak? Artinya mungkin biar lebih jelas buat kita semua dan juga pemirsa, mau persoalannya adalah keterbatasan finansial atau keterbatasannya katakanlah yang bersangkutan sedang sakit kanker, katakanlah kita berandai-andai dan berisiko sekali buat yang bersangkutan untuk hamil. Toh itu cuma dua kasus yang berbeda kalau kemudian kita lihat itu dari sudut pandang iman. Kira-kira begitu kan yang Pantar mau bilang kan. Kalau kita percaya Tuhan dan kita tahu itu berada di dalam wilayah kedaulatan Tuhan, kenapa kita lalu harus mengkalkulasi segala sesuatunya? Begitu ya, Pantar? Menarik. Iman tidak sama dengan
hantam kromo. Ini menarik. Maka iman itu kan tertib ya. Jadi iman itu kan juga berpikir. Tetapi rasio yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Dengan iman kita mengerti, kan gitu kan. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Sehingga fenomena terhadap alam yang dipahami dengan rasio, diterima bahwa itu diciptakan oleh Tuhan dengan rasio juga. Tapi rasio yang ditolong oleh iman. Sehingga mengerti yang supra tadi. Nah, jadi kalau bisa kita melihat itu satu. Yang kedua, Yesus pernah ngomong, orang sakit perlu apa kata dia? Tabib. Dia nggak bilang perlu berdoa supaya sembuh loh. Perlu tabib. Iya toh? Lalu Tuhan Yesus juga bilang, kalau kamu mau bangun rumah, hitung berapa biayanya. Jangan kau nanti bangun rumahmu tidak bisa selesaikan. Orang lain lihat ketawa. Sok-sok tahu dibangunnya rumahnya. Tapi dia nggak bisa selesaikan. Think about that. Kan gitu kan? Disuruh mikir kan ya? Nah, jadi mari kita pikirkan. Nah, oleh karena itu, kalau kamu beresiko, tapi kalian sudah cinta mau menikah, welcome. Tapi jangan paksa pasanganmu itu punya anak. Karena risiko medis yang sudah diketahui. Wah, iman Pak. Loh, nanti dulu. Iman tidak menabrak apa yang Tuhan nggak suruh. Karena punya atau tidak punya anak bukan aib. Jadi jangan bilang yang punya anak diberkati, yang nggak punya anak itu dosa. Memang nggak ada itu. Sehingga memang ini menempatkannya ini memang kudu hati-hati. Sehingga persoalan ini memang harus kita persempit dulu ya. Tidak ada yang salah dengan tidak ingin punya anak. Yang menjadi masalah, apa sebetulnya argumentasinya? Kalau orang dua komit, kita tidak punya anak, mereka saling cinta, dan mereka punya satu jiwa pelayanan yang luar biasa mau jadi misionari, sehingga mereka putuskan mereka tidak punya anak, sterilisasi gitu ya. Kemudian ya sama-sama kalau kalau laki-laki vaksinasi, vasektomi. Nah, sampai lupa lagi semuanya ya. Jadi ketika dua-dua sudah komit kan jalan nih. Dosa? No, saya berani bilang tidak. Kenapa? Jangan lupa, hidup itu pun kan kita harus bertanggung jawab penuh. Tujuan memuliakan Tuhan tadi kan tetap jalan. Tapi itu kan melawan kehendak Allah. No. Kalau Tuhan mau pun bisa punya anak bisa. Karena tujuan dia bukan untuk happy buat diri dia. Bagaimana dengan yang di Alkitab di mana ada yang berhubungan suami istri tetapi dikeluarkan di luar begitu sehingga tujuannya tidak punya anak dan dikatakan itu Najis. Allah membenci itu. Iya gitu, betul. Pak. Karena tadi itu mereka melakukan sebetulnya yang menjadi problem adalah bukan mereka merencanakan seksual secara teratur, tapi mereka memuaskan mencapai tingkat seksual tapi tidak mau resikonya. Akibatnya akibat seksual kan anak hamil kan begitu kan. Sehingga mereka melakukan itu sebagai bentuk pelecehan di tengah proses bumi bertumbuh dan berkembang. Anggap ya. Awas ini kontekstual dulu ya. Sekarang hati-hati loh, rumah kamu udah nggak muat punya 5 anak, jangan sikat aja terus gitu ya. Tapi tidakkah di situ Pak Bigman sebetulnya terletak sumber pertanyaannya? Artinya kita sekarang sudah masuk ke sesuatu yang situasional sekali, sesuatu yang relatif sekali. Saya punya rumah, katakanlah saya berandai-andai 300 meter persegi, Pantar punya 300 meter persegi. Buat saya 300 meter persegi itu cukup leluasa buat 12 anak. Buat Pantar 300 meter persegi itu bahkan tidak cukup luas untuk satu anak saja. Artinya di mana sekarang yang jadi acuan? Betul, artinya setiap orang betul. Itu sederhana sekali. Kamu bisa punya 12 anak dan mengurusnya, silakan. Maka masing-masing mesti mengukur dirinya. Ternyata ada orang punya anak 3 nggak pusing. Ada yang punya anak 1 udah stres tiap hari. Maka ukurlah dirimu. Saya suka Alkitab gini ya. Jangan memberi lebih dari kapasitasmu. Dan jangan mengingini yang bukan bagianmu. Bagian itu termasuk kapasitas kita, kemampuan kita. Itu loh. Gimana kalau misalkan ada sepasang suami istri muda, dia memang memutuskan tidak ingin punya anak di luar konteks pelayanan tadi gitu. Dia tetap pelayanan, tapi bukan untuk full timer pelayanan. Apakah itu juga bisa dikatakan dosa? Karena mungkin hal-hal itu kan terjadi sekarang, jadi tren banget gitu, maksudnya untuk Oke, pertama mesti direvisi dulu ya. Ini kita lagi sekarang ini ketika diskusi itu bukan lagi soal dosa apa tidak dosa ini. Hati-hati ya. Etis atau tidak etis. Itu sebenarnya problemnya. Maka saya akan mengatakan begini, kalau tidak mau punya anak kenapa sih? Kan gitu dulu ya. Tapi ada orang kerja, jadi bukan pelayanan misi kerja atau lalu dia nggak punya anak. Tetapi dengan itu dia rasa lebih beban dia untuk mengurus anak-anak di panti misalnya.
Concern dia ke situ, dia seminggu sekali datang, dia urus, dia sumbang. Bagus dong. Tetapi ketika tidak punya anak tanpa bertujuan, itu yang problem. Kan gitu. Jadi kalau apa dikatakan Paulus di Korintus itu, tidak semua yang boleh itu berguna. Ya. Jadi jangan kemudian apa yang boleh kita lakukan itu tadi tanpa memikirkan hal lainnya. Nah, karena itu kalau mau tidak mau punya anak, karena saya nggak bakat Pak untuk ngurus nih. Oke, kamu ukur dirimu begitu bukan? Tetapi kamu berbakat dong karena kamu punya uang untuk nolong orang lain. Kan anak-anak itu di panti. Oke, itu anak angkat saya. Indah begitu Anissa. Pak Bigman, satu pertanyaan terakhir. Dengan laju pertambahan penduduk seperti yang sekarang, dalam waktu singkat segera bumi akan terlalu penuh untuk tambahan anak. Dua gugatan sekaligus, Pak Bigman. Gugatan yang pertama adalah pada saat itu suka atau tidak suka, perkawinan atau seks dalam perkawinan adalah seks yang tanpa motif punya anak. Karena semua orang barangkali akan sepakat pada titik itu untuk tidak punya anak. Jadi itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua adalah apakah Alkitab lalu jadi situasional, karena Alkitab mengatakan berkembang biaklah, padahal bumi berada pada situasi di mana tidak lagi ada kemungkinan. Alkitab nggak salah tuh. Berkembang biaklah, penuhilah bumi. Kalau udah penuh stop. Nah, makanya nanti penduduk bumi itu 2000 ke 2050, sama 2000 dari 6 jadi 8, sekian gitu ya. 8 jadi 10. Ini kan lihat sekali angka kelahirannya kan dari 4 keluarga bisa jadi 1 anak tuh, artinya 3 tidak punya anak. Nah, siapa yang punya anak? Lagi-lagi, ukurlah dirimu. Berpotensikah, mampukah kau melakukan itu? Kalau tidak, jangan kau rusak anak cucumu, kan begitu sebetulnya kan? Sehingga memang kalau bumi sudah penuh, sadarilah. Jangan didobrak dan dipaksakan. Nah, makanya mengerti Alkitab itu justru menarik. Alkitab menjawab betul. Limited. Itu bukan unlimited. Kesalahan kita selama ini unlimited. Silakan. Pemirsa, inilah alasan mengapa kami selalu berharap saudara setia dalam setiap tayangan Dimensi Iman Kristiani. Kami selalu berharap bahwa saudara sudah diberkati dan senantiasa akan diberkati. Kita akhiri jumpa kita saudara, kita syukuri iman Kristen kita. Kita minta Pendeta Bigman Sirait akhiri jumpa kita. Saya harap saudara tidak salah mengerti apa yang kita diskusikan hari ini. Saya Pendeta Bigman Sirait punya 3 anak, ini Keisha pertama, lalu Katie dan Kenan. Bukan anti pada anak. Namun tolong pahami dengan tepat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Seni beriman, selamat menikmati. Mari kita tutup dalam doa, silakan. Sekarang coba Keisha ya. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah. Pada kesempatan kali ini kami boleh berdiskusi Tuhan tentang keinginan untuk memiliki anak Tuhan, dan tidak ingin memiliki anak, kita tinggal Tuhan memberikan kami pengertian ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dalam menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan keegoisan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami juga dalam menjalani hari-hari ke depan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Amin.